Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Badi'il Wahyi. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada hadis ketiga. Insyaallah pada malam hari ini kita akan selesaikan bab yang pertama ini agar pekan depan kita bisa masuk dalam babul iman, yaitu insyaallah malam hari ini hadis yang keempat dan yang kelima dan yang keenam insyaallah taala. Kita masuk pada hadis yang keempat. Qala Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, wa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman, itu Ibnu Abdurrahman bin Auf, anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, dia bercerita tentang fatratil wahyi, tentang masa terputusnya wahyu. Telah kita sebutkan pada pertemuan lalu, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian turunlah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai 5 ayat. Setelah itu Rasulullah SAW pun pulang ketakutan, dan setelah itu tidak turun wahyu, berhenti wahyu. Wahyu turun lagi, langsung surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andzir, dan seterusnya. Masa terputusnya wahyu tersebut antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Mudaththir kira-kira 3 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Faqala fi hadithihi, maka Rasulullah SAW dalam hadisnya bercerita tentang fatratul wahyu, tentang terputusnya wahyu. Beliau berkata, baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'i. Tatkala saya sedang berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari arah atas, dari arah langit. Farafa'tu basari, kemudian saya pun mengangkat pandanganku melihat ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Tiba-tiba malaikat yang pernah datang kepada saya di Gua Hira, saya lihat dia sedang duduk di atas sebuah kursi, yang kursi tersebut berada di antara langit dan bumi. Faru'idtu minhu, saya pun takut melihat malaikat tersebut. Faraja'tu faqultu, saya pun pulang kembali ke rumahku, ketemu dengan Khadijah. Faqultu, aku berkata, zammiluni, selimuti aku. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddaththir kum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Hingga firman Allah, warrujza fahjur, dan kesyirikan tinggalkanlah. Kemudian fahamiyal wahyu wa tataba'a. Hamia artinya dalam secara bahasa artinya panaslah wahyu, artinya wahyu datang setelah itu terus menerus, tidak berhenti-berhenti. Ya. Adapun masa terputusnya antara Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan ya ayyuhal mudaththir 3 tahun kata para ulama, ya karena Nabi baru pertama kali dapat wahyu. Perlu ketenangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan oleh sebagian ulama, datang malaikat setelah itu namun tidak menurunkan wahyu. Ya, antara fatrah 3 tahun tersebut datang malaikat, ya, tetapi tidak sampai menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terputusnya wahyu tersebut agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang dan rindu kembali untuk bertemu dengan malaikat Jibril. Memang Rasulullah SAW ketakutan tatkala melihat Jibril, tapi tentunya tatkala wahyu masuk dalam hatinya, dia akan merasakan kelezatan tersendiri. Dia akan merasakan ketentraman tersendiri. Sehingga tatkala terputus 3 tahun, Rasulullah SAW rindu ingin kembali melihat malaikat Jibril.
Maka turunlah ya ayyuhal muddatsir. Setelah turun surat ya ayyuhal muddatsir sampai warujza fahjur, ya, maka kemudian wahyu datang terus menerus, tiada berhenti lagi. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang keempat. Kita lanjutkan hadis yang kelima. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail, ini At-Tabuzaki. Qala haddatsana Abu Awanah, ya, Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Qala haddatsana Musa bin Abi Aisyah qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qoulihi ta'ala. Hadis yang kelima dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang artinya, janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lisanmu, mulutmu, lita'jala bih, karena kau tergesa-gesa ingin menghafalkan Al-Qur'an. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Waktu turun wahyu kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW takut wahyu selesai dia tidak hafal sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu malaikat Jibril membacakan firman Allah, Nabi mengikuti gerak-gerakan apa? Lisannya, menggerak-gerakkan mulutnya dalam rangka untuk bisa menghafalkan wahyu tersebut. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerak-gerakkan lisanmu karena kau bersegera ingin menghafalkan, ya, ayat-ayat tersebut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan tatkala diturunkan wahyu kepada beliau. Sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Bagaimana beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tatkala musim dingin keringat bercucuran dari dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, padahal di musim dingin. Mendengar seperti suara lonceng yang sangat keras, ya. Jadi Rasulullah SAW mengalami kesulitan. Wa kana mimma yuharriku syafataihi. Di sini mimma sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bahasa, mimma terkadang artinya rubbama. Ya, terkadang artinya rubbama qalilan au katsiran. Artinya di sini maknanya sering. Wa kana mimma yuharriku syafataihi. Itu Rasulullah SAW sering menggerak-gerakkan bibirnya, ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah SAW yuharrikuhuma. Saya akan contohkan kepada kalian, saya gerak-gerakkan mulut saya sebagaimana Nabi SAW menggerak-gerakkan mulutnya tatkala menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. Berarti waktu turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggerak-gerakkan lisannya, dan ini adalah surat Al-Qiyamah, dan surat Al-Qiyamah adalah surat Makkiyah, turun waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Ya. Ibnu Abbas baru lahir 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Saya ulang, ya. Saya ingin sampaikan, ada istilah para ahli tafsir dengan surat Makkiyah dengan surat apa? Madaniyah. Yang dimaksud dengan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Yang dimaksud dengan surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrah. Mau turun di Mekah tetap saja dinamakan surat Madaniyah. Jadi namanya kota, tetapi yang jadi barometer waktu. Ini istilah di kalangan para ulama. Dikatakan surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah. Surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah apa? Hijrah. Oleh karenanya firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, tatkala datang kemenangan Allah dan pertolongan Allah. Itu tatkala Fatu Makkah. Itu surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Surat apa? Turun di Mekah. Tapi dia surat apa? Madaniyah. Meskipun turunnya di Mekah, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu juga turunnya di Padang Arafah. Di mana? Di Mekah. Tapi dia surat apa? Madaniyah. Karena turun tatkala Nabi berhaji. Nah, surat Al-Qiyamah adalah surat Makkiyah. Oleh karenanya para ulama mengatakan jelas-jelas Ibnu Abbas tidak menemui zaman Nabi tatkala turun wahyu oleh malaikat Jibril di awal-awal. Ibnu Abbas belum lahir waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Abbas bisa mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, fa ana uharrikuhuma, saya akan menggerakkan dua bibir saya sebagaimana Nabi menggerak-gerakkan bibirnya. Dari mana dia tahu hal tersebut? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi mengabarkan kepada beliau, beginilah saya waktu itu. Nabi mungkin pernah cerita.
atau mungkin ada sahabat yang pernah diceritakan oleh Nabi cerita kepada Ibnu Abbas. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin masalah mursal sahabi, ya. Ini mursal sahabi. Ibnu Abbas tidak menemui Nabi SAW, tidak menemui zaman turunnya, belum lahir tatkala kisah ini terjadi. Tetapi kalaupun mursal sahabi, ya, tetap hadisnya adalah hadis yang sahih, ya. Masih ingat atau tidak mursal sahabi, mursal tabi'i? Masih ingat? Masih ingat waktu kajian lalu, ya? Baik. Kemudian sang perawi dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair berkata, "Ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma." Sekarang saya pun akan menggerakkannya sebagaimana saya lihat Ibnu Abbas pernah menggerakkannya, ya. Jadi dia mencontohkan lagi. Faharraka syafataihi, maka Sa'id bin Jubair pun menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Allah berfirman, Allah turunkan firman-Nya, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Wahai Rasulullah, jangan kau gerak-gerakkan lisanmu, yaitu bibirmu, mulutmu, jangan kau gerak-gerakkan dalam rangka untuk segera menghafalkan Al-Qur'an. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan buat kau hafal dan kami akan buat kau mudah untuk membacanya. Jadi tidak usah, senang saja. Pokoknya dengar saja, malaikat Jibril sampaikan, sudah selesai, tiba-tiba Nabi menghafalkannya. Allah yang akan membuat Nabi menghafalkan ayat tersebut. Terkadang ayat turun panjang, ya. Terkadang ayat turun panjang, terkadang berayat-ayat turun banyak. Ya, maka sulit seorang sekali dengar langsung hafal, apalagi dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi berat, bukan dalam kondisi santai. Dalam kondisi seperti mendengar suara yang kencang, ya. Dalam kondisi sampai musim dingin saya berkeringat. Makanya Allah mengatakan tidak perlu kau mengikuti bacaan malaikat Jibril, kami yang akan buat kau hafal dan kami akan buat kau mudah untuk membacanya. Qala jama'ahu laka sadruka, ya, jadi dadamu akan mudah menghafalkan bacaan tersebut. Wa taqra'ahu, dan kau akan bisa membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Fa idza qara'nahu, kalau kami sudah bacakan, maka ikutilah bacaan tersebut. Kami di sini maksudnya malaikat Jibril. Allah berfirman, fa idza qara'nahu, kalau kami sudah selesai baca, fattabi' qur'ana, wahai engkau Muhammad, ikutilah bacaan tersebut. Kami di sini maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Oleh karenanya dalam bahasa Arab, ya, nahnu, kami, terkadang maksudnya perwakilan kami, ya, karena sebagian orang-orang kafir terkadang mereka sering bikin syubhat. Kata mereka, kalau kami memang tiga, Tuhan kami tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, sama Tuhan Ibu bukan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Ruhul Kudus, ya. Kalian juga umat Islam, katanya Tuhannya satu, tapi sering dalam Al-Quran kami, ya. Kita katakan dalam bahasa Arab kami bisa berarti saya, meskipun saya sendiri, tapi dalam rangka pengagungan. Dalam bahasa Indonesia ada atau tidak? Dibilang kami, bukan berarti saya banyak orang, tidak, masih saya banyak orang. Saya bilang kami, maksud saya satu, tapi dalam rangka mengagungkan diri saya, ya. Atau kami maksudnya anak buah kami. Contohnya bupati mengatakan kami yang telah bangun masjid itu, padahal bukan dia, padahal tukang yang bangunnya. Dia cuma kasih duit aja atau perintah-perintah. Nah, di antara pasukannya Allah adalah para malaikat, malaikat Jibril. Ini bukti Allah mengatakan fa idza qara'nahu, kalau kami bacakan, bukan Allah yang baca langsung. Yang baca siapa? Malaikat Jibril. Oleh karenanya yang menganggap itu syubhat itu orang-orang tidak ngerti bahasa Arab. Seandainya kalimat nahnu, kami, itu pasti menunjukkan banyak, pasti sudah dijikan dalil oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Wahai Muhammad, katanya Tuhan Maha Esa, tapi kenapa Tuhan bilang kami? Namun Abu Lahab yang pakar bahasa Arab, Abu Jahal yang pakar bahasa Arab tidak pernah kasih syubhat ini. Kenapa? Karena mereka ngerti bahasa Arab. Nah, orang-orang kafir yang tidak ngerti bahasa Arab menjadikan ini syubhat karena bahlulnya mereka. Paham? Ya. Jadi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, maksudnya malaikat Jibril yang baca, tapi Allah menggunakan pengungkapan dengan nahnu, kami, maksudnya malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril sudah selesai baca, maka ikutilah bacaannya wahai Muhammad. Ai fastami' lahu, dengarkanlah, wa ansit, ya, dan seriuslah mendengarkan. Tsumma inna alaina bayanah, kemudian setelah itu kami yang akan memberikan penjelasannya kepada engkau. Tsumma inna alaina an naqra'ahu, ya, atas kami lah akan kami bacakan kepadamu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka setiap datang Jibril mendatangkan wahyu, Rasulullah SAW dengar dulu, tidak ditiru-tiru, tapi dengar dulu sampai selesai. Fa idzan talaqa Jibrilu, kalau Jibril sudah selesai dan pergi, qara'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Maka tiba-tiba Nabi sudah bisa membacakan sebagaimana tadi Jibril bacakan. Kenapa? Karena Allah yang menjamin Nabi untuk bisa menghafalkannya dan bisa membacanya. Ini hadis ini berkaitan tentang bagaimana permulaan turunnya wahyu. Ternyata waktu awal Rasulullah SAW belum pengalaman turunnya wahyu, Rasulullah SAW ingin segera menghafal. Ya. Kemudian ditegur oleh Allah, tidak usah kau seperti itu wahai Muhammad, kami akan buat engkau mudah untuk menghafalkannya. Baik, kita lanjutkan. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengambil faedah dari firman Allah, "Tsumma inna alaina bayanah," dan kemudian tugas kamilah yang akan memberi penjelasan terhadap Al-Qur'an ya. Kata beliau, ini dalil bahwasanya seluruh isi Al-Qur'an pasti dipahami ya. Karena Al-Qur'an diturunkan untuk dipahami. Tidak ada satu ayat pun yang tidak dipahami. Semua pasti dipahami. Kalau ada kita tidak paham tentang suatu ayat, pasti ada orang lain yang paham. Tidak mungkin seluruh umat ada satu ayat, seluruh umat tidak ada yang paham, tidak mungkin. Karena Allah yang telah menjamin bahwasanya Al-Quran ini ada penjelasannya. Paham? Jadi nggak ada satu ayat yang tidak dipahami sama sekali. Yang ada namanya tidak dipahami secara nisbi. Artinya sebagian orang tidak paham, tapi ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang punya ilmu kokoh paham. Mungkin kita tidak paham, dan inilah kebanyakan ayat. Banyak ayat yang kita tidak paham, tapi para ulama paham. Tapi ada ayat yang semua umat tidak paham, ini tidak ada dalam kamus Al-Quran. Ya, tidak ada dalam kamus Al-Quran. Karena Allah berfirman, ya, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya. Kami turunkan Al-Quran agar kau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka berfikir. Jadi Al-Quran diturunkan bisa dipahami sehingga bisa dipikirkan. Dalam ayat yang lain, ya, tibyanan likulli syai'. Sungguhnya Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Apa maksud Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tatkala membawakan faedah ini? Dia ingin membantah para penolak sifat. Ada sebagian orang-orang ahlul bid'ah yang mereka berpemahaman dengan pemahaman tafwid. Tafwid dalam asma wa sifat maksudnya apa? Maksudnya mereka mengatakan ayat ini kita tidak paham maknanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menghadapi ayat-ayat sifat seperti firman Allah, ya, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Contoh. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah. Atau contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap kedua tangan, lafal kedua tangan? Maka ada beberapa mazhab. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mensifati bahwasanya secara zahirnya bahwasanya Allah punya kedua tangan, sehingga Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan kedua tangan tersebut secara zahirnya benar-benar tangan, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Dan tidak boleh kita samakan dengan tangan manusia karena itu tasbih. Tidak bisa kita hayalkan, karena kita bisa hayalkan kalau kita tahu zat Allah. Tatkala kita tidak tahu zat Allah, tidak mungkin kita bisa hayalkan bagaimana tangan tersebut, tapi kita yakin Allah punya tangan. Bagaimananya kita tidak tahu. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ahlul bid'ah ada dua metode. Metode pertama, mereka takwil. Kata mereka kedua tangan maksudnya kekuatan. Maksudnya apa? Kekuatan. Karena kalau kita bilang Allah punya tangan, maka kita menyamakan dengan makhluk. Kita bilang tidak lazim yang kita dikatakan menyamakan dengan makhluk kalau kita bilang tangan Allah seperti tangan makhluk. Ya, tapi kalau kita bilang Allah punya tangan, bagaimananya kita tidak tahu. Sebagaimana Allah punya kekuatan, makhluk punya kekuatan, tapi tidak bisa disamakan. Allah melihat, makhluk melihat, tetapi tidak bisa disamakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Allah Maha mendengar, makhluk mendengar, tapi tidak dikatakan sama. Demikian juga Allah punya tangan, maha tangannya seperti apa kita tidak tahu. Tidak sama seperti tangan makhluk. Nah, mereka tidak mau menetapkan tangan, kata mereka takwil, tangan maksudnya kekuatan. Nah, kalau ditakwilkan dengan kekuatan, maka tidak ada keistimewaan Nabi Adam alaihissalam kalau begitu.
Kenapa iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam? Karena Adam punya keistimewaan alaihissalam. Di antaranya Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Adam diciptakan dengan kekuatan, ya iblis juga apa bedanya dengan iblis? Apa bedanya dengan iblis? Ini metode kedua, takwil, mentakwil, merubah maknanya. Yang metode ketiga namanya tafwid. Tafwid adalah saya tidak tahu maknanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bima khalaqtu biyadayya, dengan kedua tanganku, seakan-akan XXXX, paham? Seakan-akan kalau dilihat XXX maknanya apa saya tidak tahu. Tidak tahu, sekedar diungkapkan dengan lafal tangan tapi maknanya saya tidak tahu. Dan ini tidak benar. Inilah yang disebut madhab tafwid, ya, menyerahkan kepada Allah. Namun ini tidak benar, dibantah oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab dan orang paham makna-makna tersebut. Orang paham tatkala mengatakan Allah melihat. Mereka paham melihat itu maksudnya apa, tapi bagaimana cara melihat Allah enggak ada yang tahu. Tapi melihat itu paham. Mendengar itu kita paham makna mendengar. Mendengarnya Allah bagaimana kita enggak tahu. Paham? Tangan kita paham, tapi bagaimana wajah kita paham. Allah punya wajah, akan dilihat pada hari kiamat kelak. Di antara kenikmatan, puncak kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah. Bagaimana ini kita enggak tahu. Tapi kita paham ada wajah, ya. Adapun kita mengatakan wajah sama dengan XXX, semuanya X, kita enggak, ini maksudnya apa saya enggak paham. Ini berarti seakan-akan Al-Qur'an ada kata-kata yang tidak dipahami. Dan ini menjatuhkan kadar Al-Qur'an. Karena Allah telah menjamin Dia akan menjelaskan segala sesuatu dalam apa? Al-Qur'an. Tsumma inna alaina bayanah. Kami yang akan menjelaskan isi Al-Qur'an. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang ke-6. Ternyata ada 4 hadis, ya. Ada hadis ke-6, ada hadis ke-7. Yang paling panjang hadis ke-7 nanti kita sampaikan insyaallah. Hadis yang ke-6, mohon maaf saya singkat-singkat aja ya, karena kalau mau satu-satu dipanjang-panjangin kapan selesainya ya? Mungkin saya meninggal belum selesai juga ya, atau antum duluan meninggal. Intinya kita sampaikan inti-intinya ya. Baik ya, karena saya juga tidak ada waktu untuk menelaah buku-buku yang lain. Saya tidak punya waktu, keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri, sama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tahwil, qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'mar an Az-Zuhri, ya. Jadi kalau ada huruf H dalam Sahih Bukhari, tahwil maksudnya Imam Bukhari menyebutkan sanad, kemudian bilang H, dia ulangi lagi sanad yang lain. Paham? Dari jalur yang lain. Jalur ini ketemu sampai di Zuhri, kemudian H dia akan sebutkan jalur yang lain. Jalur yang lain an ketemu lagi di Zuhri, baru kemudian dia melanjutkan. Daripada dia ulangi dari awal, qala haddatsana dari Zuhri, dari fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulangi lagi, haddatsana dari Zuhri, dari fulan dari Nabi, kelamaan. Mending enggak usah diulang lagi, langsung dari ini yang diulang, Zuhrinya ke situ enggak usah diulang. Paham? Paham atau tidak? Apa perlu ditulis? Enggak usah kan? Paham ya? Paham atau tidak? Paham ya? Karena ini akan berulang-ulang dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi qala Az-Zuhri berkata, akhbarani Ubaidillah bin Abdullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah sallallahu sangat dermawan lagi, puncak-puncaknya dermawan tatkala bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap malam bulan Ramadan. Buat apa? Fayudarisuhul Quran, dalam rangka untuk mengajari Nabi Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan seperti Ibnul Mulaqqin, dalam rangka untuk mengkokohkan hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu manusia bisa lupa. Beliau pernah berkata, ya inni ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau saya lupa tolong ingatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril datang untuk mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkokohkan hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lebih dermawan lagi. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW itu lebih cepat kedermawanannya daripada cepatnya angin yang berhembus. Cepatnya angin yang berhembus. Ini ingin menjelaskan bagaimana mudahnya atau sangat dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam
di bulan Ramadan. Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menjelaskan juga bagaimana proses terjaganya hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setiap bulan Ramadan Jibril turun ngajari Nabi tiap malam. Bahkan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Jibril turun 2 kali lebih banyak ya. Karena Rasulullah SAW menjelang meninggal dunia. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Dan kita tahu sedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih banyak ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena dilaksanakan di bulan suci. Dilaksanakan di bulan suci. Maka Nabi SAW di antara sebab-sebabnya beliau memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, karena sedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan karena di bulan Ramadan banyak orang yang berpuasa. Orang-orang butuh untuk sahur dan orang-orang butuh untuk berbuka. Maka dianjurkan untuk banyak bersedekah di bulan tersebut, membantu orang-orang untuk sahur, membantu orang-orang untuk berbuka. Dan saya ingatkan, yang perlu dibantu bukan cuma bukanya saja ya. Sahurnya juga perlu ya. Sahurnya juga perlu. Karena kebanyakan orang semangat untuk membantu waktu berbuka. Karena hadisnya ada, dapat pahala berpuasa. Sahur enggak ada hadisnya katanya. Enggak, tidak mungkin sempurna sana kecuali dengan yang ini ya. Ya tidak mungkin seorang bisa sempurna puasa kecuali dengan apa? Dengan dikasih sahur. Maka ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Ma la yatimul mustahab illa bi fa huwa mustahab. Tidak ada suatu yang mustahab itu bisa terlaksana kecuali dengan yang lainnya, maka yang lainnya juga adalah mustahab. Dan sahur itu dianjurkan ya, dianjurkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan Nabi banyak bersedekah ya, karena Nabi ketemu dengan Jibril. Dan Jibril datang kepada Nabi, ini menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan Rasulullah SAW waktu 3 tahun terputuskan wahyu, beliau rindu untuk bertemu dengan Nabi dengan malaikat Jibril. Maka Jibril sering mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar Al-Qur'an dengan Jibril alaihissalam, mudarasah Al-Qur'an. Ini membuat Nabi bersyukur. Jadi antara bentuk syukur beliau banyak bersedekah. Beliau banyak bersedekah. Kita bersyukur ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kalau kita dapat kenikmatan, kita bersedekah. Belikan makanan bagi fakir miskin, membantu orang-orang susah, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bersedekah di bulan Ramadan, karena pada bulan tersebut Rasulullah SAW banyak baca Al-Qur'an. Dan semakin orang baca Al-Qur'an, dia semakin ingat dengan hari akhirat. Semakin ingat dengan hari akhirat, maka semakin kecil dunia di matanya. Sehingga dia mudah untuk berinfak. Kenapa? Dia ingat terus baca Al-Quran, diingatkan terus tentang akhirat dan akhirat dan akhirat, sehingga dunia ringan bagi dia, sehingga dia mudah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dikatakan dalam hadis ini, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW itu lebih cepat kebaikannya daripada angin yang berhembus ya. Kenapa digunakan istilah ar-rih al-mursalah? Kenapa? Karena angin yang berhembus itu cepat geraknya dan jangkauannya banyak, tiupannya meluas. Maka demikianlah kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan Nabi itu cepat dan Rasulullah SAW berikan kepada banyak orang. Ini adalah ungkapan dari Ibnu Abbas menjelaskan tentang bagaimana cepatnya Nabi bersedekah, dan Nabi bersedekah kepada banyak orang. Menunjukkan bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW dikenal oleh para sahabat ya, bahwasanya la yus'alu syai'an illa a'tah. Rasulullah SAW kalau diminta sesuatu pasti kasih, enggak mungkin enggak kasih. Ini sifat Nabi SAW. Dan ini antara mukjizat akhlak Nabi SAW. Siapapun minta kepada Nabi, kalau Nabi punya pasti Nabi kasih. Dalam hadis Jabir berkata, "Masu ila Rasulullah SAW syai'an faqala la." Tidak pernah Rasulullah SAW diminta sesuatu kemudian Rasulullah SAW mengatakan enggak pernah. Kalau beliau punya pasti beliau kasih. Oleh karenanya tatkala dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala ada seorang wanita melihat Nabi SAW memakai baju yang mungkin sudah lusuh, maka dia pun menghadiahkan kepada Nabi baju yang baru. Ya. Dia berikan baju tersebut untuk dipakai oleh Nabi. Kata sang perawi, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi pun mengambil baju tersebut karena memerlukan baju tersebut. Maka Rasulullah SAW ini menerima hadiah bukan karena ingin menyenangkan saja, tapi Rasulullah SAW menerima hadiah tersebut karena kebetulan lagi butuh menggunakan baju tersebut. Maka Rasulullah SAW pakai baju tersebut.
Setelah Rasulullah SAW pakai baju tersebut, tiba-tiba datang seorang sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah, bajumu bagus, bagi dong sama saya. Rasulullah SAW, uksuniha, kata dia, ya Rasulullah, berikan baju itu kepada saya. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan apa? La, nggak pernah. Enak aja, ini baju saya baru pakai, belum ada 1 jam, ente sudah minta. Nanti tahun depan ini saya kasih. Nah, itu kalau kita ya. Nabi SAW pakai dan dia perlu. Dia langsung buka baju tersebut dan dia kasih kepada sahabat tadi. Waktu Nabi SAW pergi, para sahabat yang lain yang lihat sahabat ini minta baju, mereka jengkel sama sahabat ini. Kamu ini pintar sekali, sudah tahu Nabi itu la yus'alu syai'an faqala la. Kau tahu sifat Nabi, kalau diminta sesuatu enggak pernah bilang tidak, pasti kasih. Kau minta, ya pasti dikasih Nabi. Kata dia, saya tidak butuh baju tersebut, tapi saya berharap ya agar baju ini menjadi kafanku. Ternyata dia mencari berkah Nabi. Baju ini sudah pernah kena keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun ingin dikafankan dengan baju tersebut. Kata sang perawi, fakanat kafanahu, dan benar akhirnya dia meninggal dikafankan dengan baju yang pernah terkena kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya Rasulullah sallam ya kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah pelit-pelit ya. Dalam hadis apa? Ya, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain. Dia minta kepada Nabi kambing di antara 2 gunung. Jadi kambing sepenuh lembah, dia minta kambing-kambing tersebut. Maka Rasulullah SAW fa'atahu ghanaman bainal jabalain, dalam Sahih Muslim. Maka Rasulullah SAW berikan dia kambing yang banyak. Ini istilah dalam bahasa Arab, bainal jabalain artinya kambing di antara 2 gunung, maksudnya 1 lembah isinya kambing, maksudnya jumlah yang banyak. Maka orang ini masuk Islam, kemudian dia pulang ke kampungnya, dia mengatakan, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta ma lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah Islam kalian. Ingin dapat kambing seperti saya, masuk Islam. Karena Muhammad itu kalau sudah kasih tidak pernah takut miskin. Kalau kita takut miskin enggak? Ragu-ragu, yang kurang, hitung-hitung. Rasulullah SAW enggak pernah hitung-hitung. Kasih saja, ya. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dermawan, lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan karena pahala dilipat gandakan. Taib hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang terakhir, hadis yang ke-7 dalam bab Bada'il Wahyi ya. Karena saya ingin segera kita masuk dalam bab kedua, masa satu bab enggak habis-habis ya dari kemarin-kemarin ya, karena bab iman masalah penting, karena iman masalah penting. Situ ada pembahasan tentang Khawarij, tentang Mu'tazilah, tentang Murji'ah ya, istilah-istilah yang terkadang kita dengar. Dan itu semua berputar masalah iman. Bagaimana iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Insyaallah pada malam ini kita selesaikan hadis yang ke-7. Baik. Di antara faedah dari hadis ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Saya bacakan ya. Nawawi berkata rahimahullah, wa fil hadits fawaid. Dalam hadis ini ada faedah-faedah. Minha al-hathu 'alal jud fi kulli waqtin. Di antaranya anjuran untuk dermawan setiap waktu. Ya. Wa minha az-ziyadatu fi Ramadan wa indal ijtima' bi ahli shalah. Dan bertambah lagi dermawan tatkala di bulan Ramadan atau tatkala bertemu dengan orang-orang yang saleh. Karena Nabi SAW waktu bertemu dengan Jibril dia semakin apa? Dermawan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan hina yalqahu Jibril wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah SAW sangat dermawan di bulan Ramadan kapan? Tatkala bertemu dengan malaikat Jibril. Maka seorang kalau bertemu dengan orang-orang saleh ya, maka hendaknya dia lebih dermawan lagi. Kemudian wa tikraru dzalika idza kana al-mazur la yakrahuhu. Dan hendaknya sering kita mengunjungi orang saleh kalau memang yang dikunjungi tidak terganggu ya. Ingat ya, kalau tidak apa? Terganggu. Kalau terganggu jangan cari masalah ya. Mungkin dia sibuk, ada ustaz kita ingin kunjungi ya. Ya, lihat ustaz sibuk atau tidak ya. Kalau ustaz sibuk ya kita pilih waktu yang tepat ya, janjian terlebih dahulu. Kasihan ustaz juga butuh waktu untuk keluarganya, untuk yang lain-lainnya. Kemudian istihbab al-iktsar min al-qira'ah fi Ramadan. Disunahkan untuk banyak baca Al-Qur'an tatkala di bulan Ramadan. Wa kaunuha afdhala min sa'iril azkar. Dan baca Al-Qur'an lebih afdal daripada zikir-zikir yang lain di bulan Ramadan. Lebih afdal. Zikir-zikir lain banyak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi yang paling afdal di bulan Ramadan adalah baca Al-Quran. Oleh karena disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, kalau tiba bulan Ramadan dia berhenti dari majelis hadisnya, maka dia pun baca apa? Al-Quran. Baik.
Kita bacakan hadis yang ketujuh. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Abu Sufyan. Kata Ibnu Abbas, anna Abu Sufyana Ibn Harbin akhbarahu, bahwasanya Abu Sufyan mengabarkan kepadaku. Ini dalil para sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain. Paham? Oleh karenanya sebagian orang-orang Syiah mereka mencela Abu Hurairah. Kata mereka Abu Hurairah cuma bertemu dengan Nabi 3 tahun, bagaimana riwayat hadisnya sangat banyak. Ya, di antara bantahannya banyak bantahannya. Di antaranya bantahannya Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah agar hafalannya tidak lupa. Yang kedua, Abu Hurairah benar-benar nuntut ilmu sampai kelaparan. Sementara sebagian sahabat ke pasar berdagang, Abu Hurairah tidak berdagang, tidak ke pasar, dia nuntut ilmu terus selama 3 tahun tersebut. Di antara Abu Hurairah kenal banyak riwayatnya karena dia tidak hanya meriwayatkan dari Nabi, tapi dia meriwayatkan juga dari sahabat-sahabat yang lain. Karena sama sahabat saling meriwayatkan. Di antara buktinya Ibnu Abbas meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Sufyan. Kemudian di antara sebabnya yang lain, Abu Hurairah mengkhususkan waktu untuk majelis tahdits, untuk membuka majelis menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar menguasai banyak hadis, tapi dia sibuk memimpin negara. Banyak orang murtad di zaman Abu Bakar, banyak orang tidak bayar zakat, maka dia tersibukkan untuk setelah wafatnya Nabi SAW, tersibukkan untuk memperbaiki stabilitas politik, stabilitas keamanan negara tatkala itu. Kemudian Umar juga tersibukkan dengan kepemimpinan negara. Adapun Abu Hurairah diberikan umur panjang dan dia mempunyai majelis di Masjid Nabawi sehingga banyak hadis-hadis yang dia bisa dia sampaikan. Di antara sebab hadisnya banyak dia riwayatkan, ternyata dia juga meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Taib. Abu Sufyan bin Harb, ya. Ini cerita Abu Sufyan. Abu Sufyan pernah ketemu dengan Heraklius. Kapan? Pada tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Abu Sufyan nantinya menjadi mertua Nabi. Rasulullah SAW di antara istri-istri Nabi ada yang namanya Ramlah, ya, bintu Abu Sufyan. Ummu Habibah. Ramlah bintu Abu Sufyan. Saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Menikah dengan Nabi SAW kalau tidak salah tahun 7 Hijriah. Jadi Abu Sufyan nanti menjadi mertua siapa? Nabi SAW. Dan ini di antara siasat Nabi SAW, ya. Menikahi pembesar anak putrinya seorang pembesar, dan Abu Sufyan nanti masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Dia memusuhi Nabi, sementara putrinya dia, istrinya siapa? Nabi SAW. Ya. Di antara siasat Nabi, ya. Adapun Abu Sufyan, ya, saya bacakan biografinya singkat. Namanya Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi dia bertemu dengan nasabnya Nabi di Abdul Manaf. Rasulullah SAW bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Jadi ketemunya di kakek keempat. Muhammad bapak keempat, Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hisham, kemudian bin Abdi Manaf. Bapak yang keempat, kakek yang keempat, bapak yang keempat. Adapun Abu Sufyan, Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ketemunya di Abdul Manaf. Sama-sama Quraisy. Sama-sama Quraisy karena Al-Qusay itulah Quraisy, ya. Jadi nasab Nabi dengan Abu Sufyan nyambung pada kakek yang keempat, dan sama-sama pembesar kota Mekah, ya. Beliau lahir sekitar 10 tahun sebelum tahun gajah. Rasulullah SAW lahir pas tahun gajah. Berarti Abu Sufyan 10 tahun lebih tua daripada Nabi SAW. Dan dia dulu penjahat besar, menjadi pemimpin penjahat di perang Uhud, menjadi pemimpin penjahat di perang apa? Khandaq, ya. Setelah dulunya Abu Jahal, waktu Abu Jahal tewas, yang ganti kedudukannya siapa? Abu Sufyan. Dalam perang Badar yang jadi pemimpin Abu Jahal. Tapi dalam perang Uhud Abu Jahal sudah tewas, yang gantikan adalah Abu Sufyan. Demikian juga perang Khandaq, Abu Sufyan. Kemudian pada malam Fatu Makkah, beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam. Sehingga tatkala Fatu Makkah, Abu Sufyan sudah masuk Islam. Dan waktu Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Mekah, orang-orang pada ketakutan.
Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun ya yuhibbu an yakuna lahu makanah. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang suka diberi kedudukan. Maka Rasulullah SAW berkata, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat. Rasulullah SAW ingin memuliakan siapa? Abu Sufyan. Dan itu mertuanya Nabi SAW. Ya. Jadi Rasulullah SAW melihat kondisi manusia ini, orang suka kedudukan. Rasulullah SAW kasih kedudukan. Siapa yang ya, dia dulu panglima perang penjahat ya. Kemudian masuk Islam jadi suruh jadi anak buah, kan nggak pantas, kurang pas ya. Rasulullah SAW punya siasat. Ini dulu jagoan, sekarang jagoan juga. Ya. Maka kata Nabi, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat. Ada yang bilang, ya Rasulullah, Abu Sufyan rumahnya kecil, gimana masuk semuanya? Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka selamat. Karena rumah Abu Sufyan apa? Enggak cukup. Baik. Kemudian dia masuk Islam, kemudian dia ikut dalam beberapa perangan, di antaranya dalam perang Taif, dan di situ matanya buta satu karena ikut perang. Kemudian dalam perang Yarmuk, matanya yang lain kemudian buta lagi, sehingga beliau pun meninggal dalam kondisi kedua matanya buta. Setelah itu beliau tinggal di kota Madinah dan meninggal pada tahun 31 Hijriah dengan umur 88 tahun radhiyallahu taala anhu. Kenapa saya ingin sampaikan hal ini? Karena orang-orang Syiah sampai sekarang mengkafirkan Muawiyah dan mengkafirkan bapaknya Abu Sufyan. Mereka tidak mengakui keislaman Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan ya dimuliakan oleh Nabi, mereka tidak muliakan Abu Sufyan. Abu Sufyan dimuliakan Nabi atau tidak? Dimuliakan Nabi. Abu Sufyan mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan ikut jihad dalam Ghazwatul Taif di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian Ghazwat Al-Yarmuk, kemudian dua-dua matanya buta karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka orang-orang Syiah entah jihad apa yang mereka lakukan. Baik, kita bacakan. Ini Abu Sufyan bercerita tatkala dia masih kafir. Anna Heraklius, kaisar Romawi, arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy. Heraklius tiba-tiba minta untuk dipertemukan dengan rombongannya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu lagi berdagang di negeri Syam. Wa kanu tujjaran bisyami fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan dan teman-temannya sedang berdagang ke negeri Syam di masa perjanjian Al-Hudaybiyah. Selama 5 tahun terakhir, dari tahun pertama Hijriah sampai tahun kelima Hijriah, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa berdagang ke negeri Syam. Kenapa? Mereka perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara penduduk kota Mekah kalau ingin berdagang ke negeri Syam harus lewat kota Madinah. Paham? Jadi kota Mekah itu terletak di selatan kota Madinah. Jadi sebelah utara kota Mekah ada kota Madinah. Sebelah utara kota Madinah ada negeri Syam. Nah, orang-orang Mekah penghasilan mereka adalah berdagang. Mereka bukan bercocok tanam. Nah, kalau mereka ingin berdagang, mereka harus lewat untuk ke negeri Syam. Mereka harus lewat kota Madinah. Nah, lewat kota Madinah masalah. Bahkan ditangkap oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukannya. Sebagaimana terjadi pada perang Badar. Akhirnya selama 5 tahun mereka tidak bisa berdagang. Begitu terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, kisah yang panjang, nanti insya Allah kita akan sampai juga. Ya, terjadi perjanjian damai. Isi perjanjian damai tersebut gencatan senjata selama 10 tahun. Selama berapa tahun? 10 tahun. Namun akhirnya orang Quraisy berkhianat, tidak sampai 2 tahun mereka sudah berkhianat. Di masa perjanjian damai tersebut, Abu Sufyan gunakan kesempatan untuk berdagang ke negeri Syam, mumpung aman, tidak ada perang. Disebut dalam riwayat, waktu dia hendak pergi, seluruh penduduk kota Mekah titipkan barang dagangan. Tolong bawa, karena sudah 5 tahun tidak pernah berdagang. Titip semua barang-barang, kata dia, seluruh laki-laki, wanita yang punya barang-barang titip ke saya. Maka dia pun pergi berdagang ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, ternyata Heraklius lagi nyari dia. Nyari ada enggak orang-orang Arab yang sedang ke sini. Ternyata ada Abu Sufyan dan teman-temannya. Fa'atauhu wahum bi Ilya. Dan akhirnya mereka menemui Heraklius. Waktu itu Heraklius dan mereka sedang berada di Ilya. Ilya itu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya. Atau Baitul Muqaddas. Fada'ahum fi majlisihi wa haulahu udhama'ur Rum. Maka Heraklius pun mengundang Abu Sufyan, dan di sekeliling Heraklius ada pembesar-pembesar Romawi. Pembesar-pembesar Romawi. Tsumma da'ahum wa da'a bi tarjumanihi. Tarjuman bisa dibaca turjuman, tarjuman,
Kemudian dia memanggil Abu Sufyan dan teman-temannya, kemudian dia manggil tukang terjemahnya. Heraklius tidak bisa bahasa Arab. Heraklius tidak bisa bahasa Arab, maka dia ingin berdialog dengan Abu Sufyan dengan penterjemah. Kemudian Heraklius bertanya, ayyukum nasaban aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi? Siapa di antara kalian yang paling dekat kekerabatannya, nasabnya dengan orang yang dia menyangka dirinya nabi? Abu Sufyan berkata, ana aqrabuhum nasaban. Aku adalah orang yang paling dekat nasabnya. Jadi sudah kita jelaskan. Abu Sufyan sama Nabi ketemu di kakek yang nomor berapa? Nomor 4. Coba ulangi. Abu Sufyan namanya siapa? Hah? Antum kayak Imam Bukhari, enggak pernah nyatat ya. Siapa? Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ya, ketemu di kakek Nabi nomor 4. Jadi yang paling dekat nasabnya adalah Abu Sufyan. Faqala, kata Heraklius, adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi. Dekatkan Abu Sufyan kepadaku, jadikan teman-temannya di belakang dia. Jadi Abu Sufyan lihat Heraklius, di belakangnya siapa? Teman-temannya. Jadi Abu Sufyan enggak lihat teman-temannya. Abu Sufyan cuma lihat siapa? Heraklius. Teman-temannya Abu Sufyan, kafir-kafir yang lain, musyrikin yang lain di belakang Abu Sufyan. Tujuannya apa? Tsumma qala li tarjumanihi. Kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, qul lahum inni sa'ilun hadza an hadzal rajul. Sampaikan kepada teman-temannya Abu Sufyan, saya akan bertanya kepada Abu Sufyan tentang Muhammad. Fa in kadzabani fakadzibuhu. Kalau dia bohong, bilang dia bohong. Ya. Jadi Abu Sufyan tidak lihat. Kalau dia bohong, teman-teman belakang gini, bunuh saja. Mungkin ya, artinya bohong. Jadi pokoknya dia yang dia hadapi Heraklius, teman-temannya di belakang. Kalau dia siap bohong, teman-temannya kasih tahu ini bohong. Fa wallahi, kata Abu Sufyan, fa wallahi laulal haya'u min an ya'thuru alayya kadhiban lakadzabtu alaihi. Kata Abu Sufyan, kalau bukan karena saya malu, karena kalau bukan rasa malu, kalau bukan saya takut mereka bakalan ngecap saya berdusta, ya, maka saya akan berdusta atas Muhammad. Karena Abu Sufyan benci sekali sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Saya ingin menyampaikan kabar-kabar palsu tentang Muhammad, tapi saya malu, ya, khawatir nanti teman-teman saya pulang ke Mekah, Abu Sufyan bohong. Ini dalil bahwasanya kebohongan itu tercela, meskipun di kalangan orang-orang musyrikin apa? Arab. Dia tidak ingin dicap pendusta oleh teman-temannya. Bahkan dalam riwayat Abu Sufyan berkata, ya, dalam riwayat dia berkata, seandainya saya berbohong, teman-temanku akan bela saya. Ya. Kata dia dalam riwayat yang lain, fa wallahi law qad kadzabtu ma raddu alayya. Seandainya saya berdusta atas nama Muhammad, ya, saya dusta tentang Muhammad, teman-temanku tidak akan bantah saya. Kita setia kawan, ya. Sama-sama musuhan sama siapa? Muhammad, ya. Seandainya saya berdusta pun mereka tidak akan jujur mengatakan saya dusta. Walakinni kuntum ra'an sayyidan, tapi saya adalah pemimpin kota Mekah, pemimpin orang Quraisy. Abu Sufyan, atakarramu anil kadzib, saya merasa mulia, saya tidak ingin berdusta. Ya. Wa alimtu anna aisara ma fi dzalika in ana kadzabtuhu an yahfadhu dzalika anni thumma yatahaddatsu bihi falam akdzibhu. Dan saya tahu kalau saya berdusta, maka yang paling ringan akibatnya orang-orang akan jadi bahan pembicaraan. Ini Abu Sufyan. Mungkin dia tidak membuka aib Abu Sufyan di hadapan Heraklius, tapi mereka tatkala pulang pasti ngomongin saya, pasti gibahin saya di belakang saya. Abu Sufyan pernah berdosa di hadapan Heraklius dan saya seorang yang mulia, saya tidak ingin tercacatkan dengan tuduhan saya pernah berdusta. Baik. Kemudian mulailah terjadi dialog. Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Nabi kepada Abu Sufyan, bagaimana nasabnya Muhammad di antara kalian? Qultu huwa fina dzu nasab. Kata Abu Sufyan, Muhammad nasabnya top. Ya. Nasabnya apa? Top. Dan ini demikianlah, ya. Para rasul diutus dengan bikin nasab-nasab yang tinggi. Qala fa hal qala hadzal qaula minkum ahadun qad qablahu? Pertanyaan kedua. Heraklius ini cerdas. Raja Romawi, bukan orang sembarangan. Dia mengatakan, apakah sebelum Muhammad pernah muncul orang lain yang menyerukan seperti seruan Muhammad? Qultula, kata Abu Sufyan, tidak ada. Benar, di zaman sebelum Nabi ada beberapa orang-orang yang dikenal dengan, pernah saya jelaskan, ya, dengan Al-Ahnaf, orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Namun tidak ada di antara mereka yang pernah ngaku sebagai Nabi.
Yang baru pertama ngaku sebagai nabi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya, "Pernahkah ada orang sebelum Muhammad ngaku sebagai nabi?" Kata Abu Sufyan, "Tidak ada." Fahal kana min abaihi malikun? Pertanyaan berikutnya, Heraklius bertanya, "Apakah ada di antara nenek moyangnya yang pernah jadi raja?" Qultu la, tidak ada. Qala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Yang menjadi pengikut Muhammad adalah orang para pembesar-pembesar atau orang-orang yang lemah-lemah? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya ya. Hadis ini insyaallah kita selesaikan malam ini. Kita pending dulu sampai salat Isya. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pengajian kita. Kita lanjutkan dialog atau pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Di antaranya tadi pertanyaannya, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah yang menjadi pengikut Muhammad adalah orang-orang pembesar-pembesar ataukah orang-orang yang lemah? Faqultu bal du'afa'uhum. Maka kata Abu Sufyan, aku berkata, yang mengikuti Muhammad adalah orang-orang yang lemah. Qala ayaziduna am yanqusun? Pertanyaan berikutnya, apakah pengikutnya semakin bertambah ataukah berkurang? Qultu bal yazidun. Pengikutnya semakin bertambah. Aku berkata, kata Abu Sufyan, pengikutnya semakin bertambah. Heraklius bertanya lagi, fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Apakah ada seorang dari mereka pengikutnya yang pernah murtad setelah masuk Islam kemudian murtad karena benci dengan ajaran Islam, dengan ajarannya para sahabatnya ada yang murtadkah? Qultu la, kata Abu Sufyan, tidak ada. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqal? Apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengaku sebagai nabi? Qultu la, kami tidak pernah mendapati dia berdusta. Fahal yaqdiru? Apakah dia pernah berkhianat, mengkhianati janji? Qultu la, kata Abu Sufyan, dia tidak pernah mengkhianati janji. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Namun kita sekarang sedang dalam perjanjian perdamaian dengan dia. Saya tidak tahu apa yang bisa dia lakukan nanti. Qala, kata Abu Sufyan, walam tumakkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Abu Sufyan berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Nabi, tapi tidak ada celah. Semua jawabannya pertanyaan Heraklius, pertanyaan Heraklius memang cerdas, pertanyaan yang cerdas. Jadi dia ingin tanya iya atau tidak gitu aja. Pertanyaannya, apakah Muhammad pernah mengkhianati janji? Kata Abu Sufyan, tidak. Tapi dia ingin menjatuhkan Muhammad. Tapi sekarang saya tidak tahu, kita sedang dalam perjanjian. Sekarang kan dia berkata, mungkin bisa jadi dia akan mengkhianati perjanjian kita. Kata dia, saya tidak punya celah untuk menjatuhkan Muhammad kecuali ini, menimbulkan keraguan. Memang dia tidak pernah melanggar janji, tetapi tidak tahu perjanjian kita sekarang. Itu saja yang buat dia bisa mencari celah untuk menjatuhkan Nabi. Qala fahal qataltumuh? Apakah kalian pernah berperang dengannya? Qultu na'am, kata Abu Sufyan, iya. Qala kaifa kana qitalukum iyyahu? Bagaimana peperangan kalian bersama melawan Muhammad? Aku berkata, al-harbu bainana wa bainahu sijal. Peperangan antara kami dengan mereka sijal, antara kami dengan Muhammad sijal. Sijal itu terkadang kami menang, terkadang mereka kalah. Ya, karena yanalu minna wa nanalu minhu. Terkadang dia yang menang, terkadang kami yang menang. Para sahabat menang dalam perang Badar, namun dalam perang Uhud mereka kalah. Perang Khandaq tidak terjadi peperangan. Kaum musyrikin pulang. Qultu qala madza ya'murukum? Apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian? Qultu yaqulu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum. Aku berkata, Muhammad berkata, sembahlah Allah saja dan jauhilah kesyirikan apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Dan Muhammad memerintahkan kami untuk salat, untuk jujur, untuk memiliki harga diri, dan untuk menyambung silaturahmi. Jadi antum perhatikan di sini, ini faedah yang luar biasa. Sekarang Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang intisari dakwah Muhammad. Yang ditanya musuh, apa sih yang musuhnya sering dengar dari Muhammad? Abu Sufyan jadi musuh tatkala itu.
Ternyata yang dikenal dari dakwah Nabi Muhammad dua, dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Qala ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a wa atruku ma qala aba'ukum. Sembahlah Allah saja, tinggalkan kesyirikan, tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian, sumpah dengan nama selain Allah dan lafal-lafal kesyirikan yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa kana ya'muruna bis salat was sidqi wal afafa was silah. Kami disuruh jujur, disuruh berakhlak mulia, disuruh menyambung silaturahmi. Jadi harusnya inti dakwah Ahlus Sunnah seperti itu harusnya. Dikenal dengan mendakwakan tauhid dan dikenal dengan mendakwakan apa? Akhlak. Harusnya dakwah kita dikenal seperti itu. Kalau ternyata dakwah kita belum dikenal dengan dua perkara ini, berarti masih ada yang kurang dalam penyajiannya. Berarti konsentrasinya belum benar. Ya, kita dakwah tentang fikih, dakwah tentang yang lain. Tapi yang penting itu akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Kalau dakwah Ahlussunnah dikenal dengan dakwah Salafiyah dikenal dengan akidah, itu sudah benar sekarang. Tapi masalah dakwah tentang akhlak ini masih kurang. Maka perlu konsentrasi juga tentang masalah akhlak agar tergabungkan antara akidah dan akhlak. Faqala liturjuman, maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya, qul lahu, sampaikan kepada Abu Sufyan, apa sebab pertanyaan saya? Sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dzu nasabin fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Saya tadi tanya kepada engkau tentang nasabnya Muhammad dan kau berkata Muhammad memiliki nasab yang tinggi, dan demikianlah ciri-ciri para rasul, mereka diutus dengan nasab yang tinggi. Kenapa? Ada hikmahnya kata para ulama. Kalau rasul tersebut diutus pada nasab yang rendah, maka orang-orang akan berkata orang ini karena dia nasabnya rendah, dia ingin cari muka, ingin diakui kedudukannya. Paham? Tapi tatkala Muhammad berada di atas nasab yang tinggi, tidak ada tuduhan tersebut. Seandainya Muhammad SAW diutus dengan nasab yang rendah, maka kaumnya akan berkata kasihan, dia kedudukannya seperti budak tapi ingin diakui. Makanya ada agama Hindu atau Buddha di luar? Hindu kan? Agama Hindu ada kasta. Kasta apa yang paling tinggi? Brahmana. Setelah Brahmana terus apa? Ksatria. Setelah Ksatria terus apa? Waisa. Setelah Waisa apa? Sudra. Yang Sudra ini mereka meyakini kalau mereka meninggal, ya, mereka sekarang di dunia tidak bisa naik pangkat. Kalau mau naik pangkat nanti hidup dalam kehidupan berikutnya. Bagaimana caranya? Kamu harus melayani kasta Brahmana. Supaya kalau kamu meninggal nanti naik pangkat dalam kehidupan apa? Berikutnya. Kalau kau ternyata kurang ajar, nanti dalam kehidupan berikutnya jadi kecoak, jadi anjing, dan yang lainnya. Sampai teman saya cerita, ya, di sana di India, terkadang lagi di rumah tahu-tahu ada, misalnya ada kambing masuk. Jangan-jangan om kita yang kemarin meninggal. Bercanda ya. Tapi ini benar, teman saya cerita demikian. Jadi maksud saya, kalau timbullah gerakan Buddha dalam rangka untuk membongkar pembagian kasta tersebut. Buddha tidak ingin ada apa? Kasta-kasta tadi. Ya. Nah, seandainya Nabi Muhammad SAW diutus pada nasab yang rendah, maka orang akan tuduh dia hanya ingin diakui, nasabnya rendah. Oleh karenanya para rasul diutus dalam nasab yang tinggi supaya tidak ada tuduhan ini. Kemudian wasa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul. Saya bertanya kepada engkau tadi wahai Abu Sufyan, apakah pernah ada orang yang pernah mengaku sebagai nabi seperti Muhammad? Fadzakarta alla, engkau bilang tidak ada. Faqultu, maka aku Heraklius berkata, lau kana ahadun qala hadza al-qaula qablahu laqultu rajulun yata'assa biqaulin qila qablahu, atau rajulun ya'tasi biqaulin qila qablahu. Seandainya ada orang sebelumnya pernah mengaku sebagai nabi, maka orang ini hanya ikut-ikut orang sebelumnya. Maka kita katakan Muhammad hanya ikut-ikut orang sebelumnya. Wa sa'altuka hal kana min aba'ihi min malik, dan saya bertanya kepada engkau, apakah pernah ada bapaknya atau nenek moyang yang menjadi raja? Fadzakarta an la, kau bilang tidak ada yang pernah jadi raja. Memang kakek nabi seorang mulia, ya, tetapi dia bukan raja, ya, dia bukan raja. Kultu, aku mengatakan, dan engkau mengatakan tidak ada kakeknya yang pernah jadi raja. Kultu, aku berkata, falau kana min abaihi min malikin, kultu rajulun yatlubu mulka abihi. Seandainya bapaknya atau nenek moyangnya pernah jadi raja, maka orang ini ngaku-ngaku sebagai nabi untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqal, dan aku bertanya kepada engkau, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia ngaku sebagai nabi? Fadzakarta an la, dan kau mengatakan tidak pernah dia berdusta.
faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharul kadhiba 'alan nas fa yakdzibu 'ala Allah wa yakdziba 'ala Allah. Dan saya tahu tidak mungkin orang ini mensucikan diri dari dusta atas nama manusia saja tidak mau, apalagi dusta terhadap Allah. Berdusta atas nama manusia saja dia tidak mau, apalagi dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altuka asyrafun nasi tabauhu am du'afa'uhum. Aku bertanya kepada engkau juga, apakah pengikutnya orang-orang pembesar-pembesar atau orang-orang lemah? Fa dzakarta anna du'afa'uhum ittaba'uhu, dan engkau telah mengatakan pengikutnya ada orang-orang lemah. Wa hum atba'ur rusul, demikianlah para pengikut para rasul. Orang kaya biasanya sombong, orang-orang yang memiliki kedudukan pejabat biasanya angkuh, ya. Orang miskin mudah menerima. Dan demikianlah pengikut para rasul. Bukan berarti tidak ada pengikut Nabi yang nasabnya tinggi. Banyak yang nasabnya tinggi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu nasabnya tinggi-tinggi semuanya. Tetapi kebanyakannya adalah orang-orang yang bukan bernasab tinggi. Wa sa'altuka ayaziduna am yanqusun, dan saya bertanya kepada engkau, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Fa dzakarta annahum yazidun, dan kau berkata pengikutnya bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatimma, demikianlah keimanan. Perkara keimanan akan terus bertambah sampai sempurna. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi, apakah ada pengikutnya yang pernah murtad gara-gara benci kepada Islam setelah masuk Islam? Fa dzakarta an la, kau mengatakan tidak ada. Wa kadzalikal iman hina yukhalituhu basyashatul qulub, tatkala iman sudah, hati sudah terkena manisnya iman, maka tidak akan murtad. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama. Sering disebutkan dalam buku-buku sirah bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin meninggal di negeri Habasyah dalam kondisi murtad. Jadi waktu kaum muslimin ditekan oleh orang-orang Mekah, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk berhijrah. Belum berhijrah ke Madinah, pertama berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana ada raja yang adil, Raja Najasyi. Maka berhijrahlah para sahabat, di antaranya Ubaidillah bin Jahshin dengan istrinya Ramlah, putrinya Abu Sufyan, yang nanti akan menjadi istri Nabi SAW. Kemudian Ubaidillah bin Jahshin meninggal di sana, dalam sebagian riwayat meninggal dalam kondisi masuk Nasrani. Namun ini dibantah oleh para ulama, karena dalil yang menyebutkan Ubaidillah bin Jahshin murtad adalah dalil yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi dia lari meninggalkan Mekah karena ingin menyelamatkan dirinya dengan Islam. Kok sampai di sana kemudian dia apa? Murtad. Seandainya dia murtad, maka bapak mertuanya pasti tahu. Sekarang bapak mertuanya siapa? Abu Sufyan. Karena putrinya Ramlah, istrinya Ubaidillah bin Jahshin. Maka waktu Heraklius bertanya, apakah pernah ada orang yang murtad setelah masuk ikut jadi pengikut Nabi Muhammad? Abu Sufyan menjawab apa? Tidak. Seandainya Ubaidillah bin Jahshin murtad, dia akan berkata, iya, menantu saya murtad. Aha, ini dalil bahwasanya Ubaidillah bin Jahshin tidak sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lemah beliau murtad. Tidak ada dalil bahwasanya beliau murtad. Kemudian pertanyaan berikutnya, sa'altuka hal yaqdir, saya bertanya kepada engkau, apakah Muhammad pernah berkhianat, melanggar janji? Fa dzakarta an la, engkau berkata tidak. Wa kadzalika rusul la taqdir, demikian para rasul tidak pernah melanggar janji. Sa'altuka bimadza ya'murukum, aku bertanya kepada kalian, apa yang dia perintahkan? Fa dzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan kau menjelaskan bahwasanya Muhammad memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa yanhaakum an ibadatil authan, dan dia telah melarang kalian dari menyembah berhala. Wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf, dan dia menyuruh kalian untuk salat dan jujur dan berakhlak mulia. Kemudian Heraklius mengambil kesimpulan dari dialog ini. Ini tadi diinterogasi Abu Sufyan. Setelah interogasi dia punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Fa in kana ma taqulu haqqan, kalau apa yang kau katakan wahai Abu Sufyan itu semuanya benar, kau jujur, saya memiliki maudhi aqdamai hataini, itu Muhammad akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Artinya dia akan menguasai tahtaku, dia akan menguasai kerajaanku. Wa qad kuntu alamu annahu kharij, saya sudah tahu nabi terakhir tersebut sudah muncul. Lam akun adhunnu annahu minkum, namun saya tidak menduga bahwasanya nabi terakhir dari bangsa Arab. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu, kalau saya tahu saya mampu untuk bertemu dengan Muhammad, saya akan bersusah payah untuk bertemu dengan dia. Walau kuntu indahu, kalau saya berada di sisi Muhammad, la ghasaltu an qadamaihi, saya akan cuci kedua kakinya sebagai bentuk pelayanan kepada Muhammad. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi Dihya ila adhimi Busra fadafa'u ila Herakl. Kemudian dia minta, mana surat Muhammad?
ternyata Rasulullah SAW di tahun tersebut mengirim Dihya Al-Kalbi membawa surat ya ke Raja Heraklius, tapi melewati Raja Busra, yaitu salah satu anak buah dari Raja Heraklius. Faqara'ahu fa idza fihi, kemudian dibacakan isi surat Nabi Muhammad tersebut. Ternyata isinya, jadi di tahun tersebut Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Persia, Raja Busra, Raja Mesir, Raja Heraklius, Raja Romawi, Raja Syam, semuanya dikirim untuk masuk Islam. Adapun surat yang Rasulullah SAW kirim kepada Heraklius isinya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillah wa Rasulihi, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba al-huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Dia tidak mengatakan assalamu alayka, tetapi dia memberi syarat keselamatan bagi orang yang mengikuti apa? Petunjuk. Kalau kau ikut petunjuk dapat salam, kalau enggak keselamatan. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, aku menyuruh engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam, masuklah Islam kau akan apa? Selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan berikan engkau pahala 2 kali. Pertama, pahalamu mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, pahala kau ikut mengikuti ajaranku. Kau dapat 2 pajak pahala. Atau dalam tafsiran sebagian ulama, kau akan dapat 2 pahala. Pertama, pahalamu masuk Islam, dan pahala anak buahmu masuk Islam. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Dan ini ancaman Nabi. Kalau kau berpaling tidak masuk Islam wahai Heraklius, maka kau akan menanggung dosa-dosanya Arisin. Arisin itu artinya para petani. Karena banyak orang-orang Romawi petani. Maka kata Nabi SAW, kalau kau tidak masuk Islam, kau berdosa dan kau akan menanggung dosa rakyatmu. Karena rakyatmu ngekor sama kamu. Kalau kau tidak masuk Islam, kau tanggung dosa rakyatmu. Kemudian Rasulullah SAW menuliskan firman Allah, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan janganlah kita berbuat syirik, mensekutukan Allah dengan apapun, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau mereka berpaling, maka katakanlah isyhadu bi anna muslimun, persaksikanlah kami adalah orang-orang Islam. Ini surat dari Nabi, sederhana, pendek tapi isinya menegangkan ya. Masuk Islam selamat, kalau enggak dosa tanggung ya, mengerikan. Di sini kata Nabi, kemarilah menuju kalimat yang sama. Kalimat yang sama maksudnya kalimat apa? Kalimat tauhid. Jangan seperti penafsiran orang-orang liberal. Kalimat yang sama maksudnya kebebasan, al-hurriyah, maksudnya keadilan, maksudnya persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Ini perkataan orang liberal dalam buku-buku mereka. Mereka dalam Nur Khalis Majid dalam bukunya Islam apa namanya? Fikih lintas agama. Mereka berbicara tentang masalah kalimatin sawa, kalimat yang sama. Kita harusnya sesama seluruh agama menyuruh pada kalimat yang sama, yaitu kita mencari titik poin yang sama. Titik poin yang sama itu apa? Itu sama-sama menyuruh kepada keadilan, sama-sama menyuruh kepada persamaan antara laki-laki dengan perempuan, sama-sama menyuruh kepada kebebasan. Kita bilang, wahai kalian orang liberal, Heraklius lebih pintar daripada ente. Heraklius ngerti yang dimaksud dengan kalimatun sawa artinya kalimat apa? Tauhid. Padahal setelahnya Allah tafsirkan ila kalimatin sawa. Marilah kita menuju kalimat yang sama, yaitu apa? Tauhid. Allah na'budu illallah, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Berarti kalimat sawa maksudnya apa? Tauhid. Maka sungguh celaka orang-orang liberal yang ternyata Heraklius lebih paham tentang isi Al-Quran daripada mereka. Taib. Kata Abu Sufyan, falamma qala maqal wa faragha min qira'atil kitab, setelah Heraklius menyampaikan apa yang dia sampaikan dan dia selesai dari membaca tulisan surat Nabi SAW, kathura indahu sahabu wartafa'atil aswat. Orang-orang di sekelilingnya, pembesar-besarnya ribut, ngomong, ribut. Karena isinya Heraklius seakan-akan condong kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian isinya menyeru untuk kepada Islam, meninggalkan kesyirikan. Yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Maka suara jadi ribut. Ya, wartafa'atil aswat, suara pun terangkat. Wa ukhrijna, kami pun dikeluarkan. Abu Sufyan dan teman-temannya dikeluarkan. Faqultu li ashabi, aku berkata kepada
teman-temanku hina ukhrijna, tatkala kita dikeluarkan dari istananya. Laqad amira Amru ibni Abi Kabsyah. Sungguh perkaranya Muhammad ini perkara besar. Innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar. Lihat, Raja Romawi takut sama Muhammad. Kita enggak takut ini Raja Romawi. Zaman itu Romawi memiliki kekuatan yang sangat besar. Zaman itu umur kerajaan Islam baru 6 tahun. Sementara Romawi umurnya sudah ratusan tahun. Pasukannya sudah 1 juta lebih. Pasukan kaum muslimin baru berapa? Baru 7.000 orang. Melawan 1 juta orang. Tapi ternyata raja yang punya pasukan 1 juta orang ini takut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bikin bingung Abu Sufyan. Kenapa Muhammad dikatakan Ibnu Abi Kabsyah? Karena disebutkan banyak tafsiran di kalangan para ulama, namun di antara tafsiran bahwasanya dahulu di nenek-nenek moyang terdahulu ada seorang dari Bani Khuza'ah namanya Kabsyah, ya. Dan dia menyelisihi umatnya, menyelisihi kaumnya. Dia sendiri tidak menyembah berhala, tapi dia menyembah bintang. Maka dia dijelek-jelekin, kamu ini lain sendiri. Makanya Muhammad dijuluki dengan anaknya orang itu. Kenapa? Dia lain sendiri juga. Paham? Semua orang nyembah berhala, dia nyembah, dia tidak berbuat syirik. Maka diberi gelar oleh Abu Sufyan Ibnu Abi Kabsyah, karena Abu Kabsyah dahulu seperti itu di zaman nenek moyang. Famaziltu mukinan annahu sayadharu hatta adkhalallahu alaihi Islam. Sejak saya dengar Raja Romawi takut sama Muhammad, maka saya yakin suatu saat Muhammad pasti unggul, pasti jaya, sampai akhirnya Allah memasukkan Islam dalam hatiku. Jadi sejak itu dia ragu-ragu. Wah, benar jangan-jangan Muhammad, padahal dia benci sekali. Dan benar pada tahun ke-8 Hijriah dia pun masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Wa kana Ibnu Natur sahiba Ilya wa Herakl. Ada Ibnu Natur, ya, ada yang tinggal di Ilya, ya, dan dia sahabatnya adalah Sukufan. Dia seorang pendeta ala Nasara Syam yuhaddits, adalah suku pendetanya orang-orang Nasrani di Syam. Dia bercerita. Ini kisah selanjutnya dari Ibnu Natur, ya. Diriwayatkan dari Az-Zuhri. Bukan cerita Abu Sufyan lagi, ini cerita yang lain. Bercerita tentang bagaimana nasibnya Heraklius. Anna Herakl hina qadima Ilya asbaha yauman khabithan nafs. Maka Heraklius tatkala datang ke Baitul Maqdis dalam kondisi jiwanya enggak enak, dalam kondisi malas, ya. Faqala ba'du batariqatihi, maka berkatalah sebagian pembasarnya, batariqah artinya khawas, ya, orang-orang khusus dari kerajaan Romawi. Jadi pembesar-besarnya. Ada yang berkata, "Qad istankarna hayataka. Kami heran lihat kondisimu. Kok kelihatannya lemas, sedih? Ada apa?" Wa kana Herakl hazza'an yanzuru fin nujum. Heraklius ini dukun. Dia raja sekaligus apa? Dukun. Dia suka meramal dengan melihat bintang-bintang. Dan ternyata akan munculnya nabi itu luar biasa. Akan munculnya nabi itu diketahui dalam Taurat, diketahui dalam Injil, bahkan dukun-dukun pun tahu. Setan-setan pun kasih tahu sama anak buahnya. Di antara anak buah setan Heraklius percaya sama apa? Dukun. Percaya sama bintang. Dan dia melihat kepada bintang dan dia meramal. Faqala lahum hina yas'alu, maka dia ditanya, "Kenapa kau sedih?" Maka dia jawab tatkala ditanya, "Inni ra'aitu lailata hina nadhartu fin nujum mulkal khitan qad dhahara." Saya lihat, ya. Jadi ini sebelum dia ketemu dengan Rasulullah mungkin, ya. Jadi waktu datang ke Baitul Maqdis, dia melihat bintang, dia melihat ada ramalan. Kata dia, "Tadi malam waktu saya lihat bintang, saya lihat bahwasanya raja orang-orang yang disunat telah muncul." Jadi ada orang yang disunat yang akan menguasai, akan berjaya. Faman yaqtatinu min hadhil ummah, maka dia bertanya, enggak tahu bagaimana bintangnya sampai tafsirannya ada raja disunat akan muncul. Pokoknya dia ahli lihat bintang. Maka dia bertanya, siapa di antara umat ini yang disunat? Yang terkenal disunat orang Yahudi. Dia tidak tahu kalau orang Arab juga apa? Disunat. Qalu laisa yaqtatinu illa al-yahud. Kata anak buahnya, pembesar-besarnya, tidak ada yang suka sunat-sunatan kecuali siapa? Orang Yahudi. Fala yahummanaka sya'nuhum. Jangan kau disedihkan dengan urusan mereka. Wuktub ila madaini mulkika fayaqtulu man fihi minal yahud. Tinggal kau perintahkan anak buahmu bunuh orang Yahudi. Kalau kau takut orang Yahudi yang sunat akan muncul,
Tinggal perintahkan akan dibunuh orang Yahudi. Fa bainama huwa ala amrihim utiya Herakl bi rajulin arsala bihi maliku Ghassan. Tatkala mereka sedang diskusi, tiba-tiba datang orang diutus dari Malik Ghassan. Malik Ghassan ini orang Arab. Namun dia di bawah dia beragama Nasrani dan dia di bawah perintah Raja Heraklius. Tiba-tiba ada utusannya datang. Utusannya ini yukhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan kepada Heraklius telah muncul seorang namanya Muhammad ngaku sebagai nabi. Falamma istakhbarahu Herakl qala. Tatkala Herakl bertanya-tanya mencari kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Heraklius berkata, "Idhabu fanzuru amukhtatinun huwa amla." Itu orang yang diutus sama Raja Ghassan dari Arab. Coba lihat disunat enggak itu orangnya? Utusan tadi dicek. Fanadharu ilaihi fahaddatsu annahu mukhtatin. Dibuka celananya ternyata apa? Disunat. Wah, ternyata ada orang yang disunat selain Yahudi. Ya. Wa sa'alahu 'anil Arab faqala hum yahtatinun. Maka dia bertanya, orang Arab bagaimana? Orang Arab semuanya disunat. Musyrik enggak musyrik semuanya apa? Disunat, ya. Faqala Heraklius, "Hadza mulku hadhil ummah qad dhahar." Inilah Muhammad, inilah raja yang disunat yang sedang keluar dan akan jaya. Kemudian Heraklius, "Tsumma kataba Herakl ila sahibin lahu bi Rumiyah." Dia punya teman di kota Rumiyah. Dia tulis surat tentang apa yang dia dengar tentang Muhammad. Wa kana nadhirahu fil ilm, dan dia juga ahli agama sebagaimana Heraklius. Heraklius ahli agama, dia tahu tentang sifat-sifat Muhammad, ya. Dia ahli dalam Injil. Maka dia tulis surat kepada temannya. Wa sara Herakl ila Hims. Ya. Kemudian Heraklius berjalan menuju Hims. Disebutkan kenapa Heraklius berjalan dari Baitul Maqdis ke Hims? Kalau saya tidak salah baca tadi, ya, disebut oleh para ulama karena Heraklius tahun tersebut, tahun 6 Hijriah, berhasil mengalahkan pasukan Persia. Dan dia bernazar, kalau saya menang mengalahkan, mengusir orang Persia, saya akan berjalan dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Hims. Dan itulah yang Allah turunkan, kata Ibnu Hajar, itulah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Atau berkata siapa? Ibnul Mulakin, "Ghulibatir Rum." Tatkala Romawi dikalahkan. Ya, namun akhirnya saya gelipun, mereka akan menang, mengalahkan Persia. Tadinya Romawi dikalahkan, kemudian akhirnya Persia dikalahkan oleh Romawi. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah. Kata Allah, pada hari tersebut kaum beriman gembira dengan kemenangan Romawi mengalahkan orang-orang Persia dengan pertolongan Allah. Orang Persia sama orang Romawi sama-sama musyrik atau tidak? Sama-sama musyrik. Tapi musyriknya orang Romawi masih mending. Mereka Nasrani, mereka masih percaya sama Allah, ya. Dan mereka musyriknya masih lebih ringan daripada orang-orang Persia yang menyembah apa? Api. Maka waktu musyrik mengalahkan musyrik, Allah mengatakan binasrillah. Ternyata Romawi mengalahkan Persia dengan pertolongan Allah. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Ternyata kaum mukminin gembira pada hari tersebut. Padahal dua-duanya sama musyrik. Kenapa kata para ulama? Ini akhafu dhararain. Kenapa? Kemenangan Romawi lebih disukai daripada kemenangan apa? Persia. Orang Romawi masih mudah didakwahi daripada orang Majusi. Ya, kedekatan kepada Islam, Romawi masih lebih dekat daripada Majusi. Meskipun dua-duanya sama-sama mudarat, tapi tatkala timbul mudarat yang lebih kecil, menjadikan kaum mukminin gembira tatkala itu. Sehingga Heraklius bernazar, kalau saya menang, saya akan berjalan kaki. Maka dia pun pergi ke Hims. Falam yarmi Hims hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'ya Herakl ala khurujin nabi. Tatkala dia sampai di Hims, belum dia meninggalkan Hims, tiba-tiba ada surat datang dari temannya dari Rumiyah tadi, temannya yang juga pendeta, yang cerdas, yang pintar juga, yang setara dengan dia di masalah ilmu. Ternyata temannya setuju, itu nabi benar. Yang kau ceritakan kepadaku itu benar-benar nabi. Saya sepakat. Ya. Wa annahu nabi, dan dia seorang nabi. Fa'adzina li Herakl, fa'adzina Herakl li udhama'ir Rum fi daskaratin lahu bi Hims. Maka Herakl pun mengumpulkan pembesar-pembesar Romawi di Daskarah. Daskarah itu adalah qasar kerajaan yang dikelilingi oleh rumah-rumah. Maka dikumpulkanlah pembesar-pembesarnya. Tsumma amara bi abwabiha fagulliqat.
Kemudian setelah orang dikumpulkan, seluruh pintu-pintu istana ditutup. Tsumma tala'a, kemudian dia muncul di depan rakyatnya, di depan besar-besarnya. Dia berkata, "Ya ma'syarar Rum, hal lakum fil falahi war rasyad?" Wahai kaum Romawi, maukah kalian beruntung dan maukah kalian mendapatkan petunjuk? Wa an yathbuta mulkukum fatubayyi'uha li hadan nabi. Agar kerajaan kalian tetap kokoh, tidak dikuasai orang lain. Kalau kalian ingin beruntung, ingin dapat petunjuk, ingin kerajaan kalian tetap kokoh, maka berbaiatlah kepada nabi yang muncul ini. Berbaiatlah kepada Muhammad, masuklah Islam. Ternyata apa yang terjadi? Rakyatnya enggak mau. Fahasu haisata humuril wahsi ilal abwab. Maka mereka ribut-ribut seperti apa namanya? Keledai. Saya takut salah ngomong, kedelai ya. Keledai liar yang lagi ribut, lagi mungkin dikejar oleh singa maka ribut. Jadi mereka kacau ya. Mereka tidak mau masuk Islam. Fawajaduha ma qad gulliqat. Mereka ingin keluar dari kerajaan, ternyata pintunya sudah ditutup. Falamma ra'a Herakl nafratahum wa aisa minal iman. Tatkala Heraklius melihat rakyatnya ternyata kabur dan tidak mungkin masuk Islam, qala rudduhum alayya. Kata Heraklius, kembalikan mereka kepadaku, rakyatku. Wa qala inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Saya tadi cuma ngetes saja, kata Heraklius. Saya ingin tahu kekuatan iman kalian. Faqat ra'aitu, dan saya sudah lihat kalian ternyata kokoh di atas agama kalian. Padahal tadi kalau mereka masuk Islam, Heraklius masuk Islam karena dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala melihat kaumnya tidak bisa beriman, akhirnya dia ikut kaumnya. Fasajadu lahu wa radu anhu. Lalu mereka sujud kepada Heraklius dan mereka ridha dengan Heraklius. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakl. Dan itulah kondisi terakhir Heraklius. Oleh karenanya para ulama khilaf, apakah Heraklius meninggal dalam kondisi kafir atau tidak? Di antara bukti dia bertahan di atas agamanya, dia mengirim pasukan untuk menyerang kaum muslimin dalam perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, sekitar 2 tahun setelah ini. Waktu Rasulullah SAW mengirim pasukan, ya di antaranya terakhir dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Yang pertama dipimpin oleh Zaid bin Harithah, kemudian Zaid bin Harithah meninggal dunia, kemudian dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian meninggal dunia, kemudian dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian meninggal dunia, kemudian dipimpin oleh Khalid bin Walid. 3.000 pasukan lawan 200.000. Itu nama perang apa? Perang apa? Mu'tah. Pasukan kaum muslimin cuma 3.000, sementara pasukan Romawi 200.000. Yang kirim siapa? Heraklius. Itu menunjukkan dia menyatakan perang terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sebagian ulama mengatakan Heraklius mati dalam kondisi kafir. Buktinya dia ngeyel, tetap aja menyerang kaum muslimin. Sebagian ulama mengatakan tidak. Heraklius belum tentu meninggal dalam kondisi kafir. Mungkin dia kafir karena terpaksa. Dan orang terpaksa, ya, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Dan ini yang disyaratkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan dia mengatakan itulah kenapa Al-Imam Al-Bukhari membuka kitab Bad'il Wahyi dengan innamal a'malu binniyat, kemudian menutup dengan kisah Heraklius. Seakan-akan Imam Bukhari berkata Heraklius tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Apakah dia niatnya masuk Islam atau tidak? Apakah dia melawan Nabi karena ketakutan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya tidak tahu bagaimana hakikat dari Heraklius, tapi zahirnya dia terikut dengan rakyatnya dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya kisah Heraklius ini tentang berdialognya dengan Abu Sufyan dengan judul bab Bad'il Wahyi? Apa hubungannya? Bab tentang permulaan wahyu dengan kisah Heraklius ini apa hubungannya? Kenapa Imam Al-Bukhari membawakan hadis tentang Heraklius sebagai dalil dari tentang permulaan wahyu? Ada yang tahu atau tidak? Apa hubungannya? Ada yang tahu? Bilang aja tidak tahu, kenapa pusing-pusing? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama berpendapat seperti Ibnul Mulaqin, dia mengatakan ya bahwasanya hubungan hadis ini dengan bab ya tentang sifat-sifat Rasul yang diutus wahyu kepadanya. Ya, karena dalam hadis ini Heraklius bertanya, apakah Rasulullah demikianlah para rasul seperti itu? Apakah Nabi seperti ini, Muhammad seperti ini, demikianlah para rasul sebelumnya seperti itu. Nah, hadis Heraklius ini bercerita tentang permulaan wahyu kepada Nabi. Demikianlah sifat-sifat Nabi terdahulu juga mirip dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sama-sama memiliki nasab yang tinggi, sama-sama bapaknya bukanlah raja misalnya, atau sama-sama pengikutnya adalah orang-orang yang lemah dan seterusnya. Ya, wallahu alam bishawab. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab yang pertama, Bad'il Wahyi. Alhamdulillah
Insya Allah pekan depan kita akan masuk dalam kitab yang kedua, ya, Kitabul Iman. Kitabul Iman, tentang iman. Apakah sholat syuruk atau sholat duha? Ustaz, saya dilema. Sebenarnya kapan sih sholat yang dapat pahala haji umrah itu? Apakah sholat syuruk atau sholat duha? Soalnya ada yang bilang jarak antara subuh ke syuruk paling 50 menit. Tapi saya takut malah sholat dalam waktu yang diharamkan. Jazakallahu khairan. Jadi sholat syuruk itulah awal sholat apa? Duha. Tidak boleh dikerjakan sholat syuruk kecuali di waktu apa? Duha. Dan waktu duha itu dimulai kira-kira 15 menit setelah sunrise, setelah terbit matahari. Nah, kalau Anda punya jadwal sunrise, tinggal tambah 15 menit. Itulah awal dari waktu sholat duha, dan itulah baru boleh sholat apa? Syuruk. Saya seorang pemuda berusia 23 tahun yang sudah bekerja dan sangat ingin menikah. Tetapi calon wanita masih bekerja dan kuliah. Saya diminta untuk menunggu sampai beberapa tahun karena masih mau membiayai orang tuanya yang sudah tidak bekerja. Lalu saya ingin akad terlebih dahulu, tapi belum tinggal serumah, dan kita akan tinggal serumah apabila sudah walimah 2-3 tahun lagi. Supaya apabila saya ngobrol, teleponan, chatting tidak berdosa karena sudah halal. Bagaimana Ustaz? Ini ide yang cemerlang. Seandainya terjadi apa-apa, ya nggak masalah, apa susahnya. Yang penting sudah halal, ya, nggak apa-apa. Dan kebiasaan orang-orang Arab, mereka akad nikah terkadang hidup barengan belakangan. Lihatlah Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah tatkala Aisyah berumur 6 tahun. Kemudian baru menggauli Aisyah, tinggal serumah baru tatkala Aisyah berumur apa? 9 tahun. Jadi ente mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2-3 tahun berikutnya baru ketemu. Ya, tapi selamat menderita, ya. Maksud saya bertahan, bersabar, bukan selamat, tapi bersabarlah dalam penderitaan penantian. Tapi itu ide yang bagus, ya, ide yang bagus. Bagaimana dengan kalimat alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya pada Al-Qur'an? Menghadapi alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, sad qaf, ya. Apalagi? Dan selain-lainnya, hamim dan selainnya. Sebagian salaf berusaha menafsirkan maksudnya alif lam maksudnya apa, mim maksudnya apa. Namun pendapat yang kuat adalah huruf-huruf tersebut tidak perlu ditafsirkan, karena huruf-huruf tersebut memang bukan kata. Bagaimana kita mau menafsirkan alif maksudnya apa, lam maksudnya apa, ra maksudnya apa, to maksudnya apa, ha maksudnya itu bukan kata. Yang bisa kita pahami kalau sudah dirangkaikan menjadi apa? Kata. Paham? Baru bisa kita pahami. Oleh karenanya yang dipilih oleh para ulama pendapat yang kuat, alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya itu adalah pembukaan surat untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab Quraisy, Al-Qur'an ini adalah turun dengan bahasa kalian. Yang di antara huruf-hurufnya adalah alif lam mim, di antara huruf-hurufnya adalah alif lam ra, di antara huruf-hurufnya adalah ha mim, di antara hurufnya adalah toha, di antara hurufnya kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Ya, namun meskipun turun dalam bahasa Arab dengan huruf-huruf yang bisa kalian ucapkan, kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Paham maksudnya? Jadi awal dari surat tersebut sebagai tanbih, sebagai peringatan bahwasanya Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab dengan huruf-huruf yang keluar dari mulut kalian, namun kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Ini menunjukkan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong beri nasihat kepada kami yang baru mengenal manhaj salaf. Tahap-tahap apa saja yang harus kami pelajari dalam menuntut ilmu? Saya sangat berharap bisa belajar kitab tauhid, ya. Alhamdulillah ada pengajian kitab tauhid, ya. Kajian saya di Masjid Al-Fatah, ya, tiap Senin malam, dan itu saya rasa kitab yang sangat penting. Seharusnya seorang yang ingin bertauhid harusnya tamat buku itu. Seharusnya tamat buku itu. Berusaha untuk menamat, tidak harus, tapi maksud saya berusaha untuk bisa menamatkan kitab tauhid, ya, agar dia paham betul tentang makna tauhid, ya. Karena kalau dia tidak tamatkan buku itu, dia akan kurang paham tentang masalah tauhid. Dan kitab tauhid mengajarkan tauhid secara terperinci dan mengajarkan macam-macam kesyirikan secara terperinci. Dan saya rasa wallahu alam itu buku terbaik yang pernah saya baca, kitab tauhid, ya. Maka belajar kitab tauhid. Kemudian juga belajar misalnya, ya, bahasa Arab itu sangat penting juga, bahasa Arab, ya. Kalau antum tidak tahu bahasa Arab, repot, kapan bisa berkembang, ya. Tidak bisa berkembang ilmu agama Anda kalau Anda tidak mengerti bahasa Arab, ya. Belajar meskipun hanya seminggu sekali. Cari orang, kalau perlu panggil seorang yang bisa bahasa Arab,
Kita gaji dia, datang seminggu sekali ngajarin kita bahasa Arab. Nanti tidak terasa antum 2 tahun sudah mulai bisa membaca kitab gundul. Yang tadinya gundul sudah mulai kelihatan gondrong ya. Antum mulai paham ya. Ini sangat penting. Antum begitu nanti antum sudah mulai tambah ilmu, alhamdulillah. Sudah mulai bisa ngaji bawa kitab gundul ya. Jika seorang melakukan dosa besar yang mengharuskan atau harus dihukum mati sesuai syariat, kemudian ia bertobat padahal ia masih banyak kekurangan. Contoh, bacaan Al-Quran masih belum sempurna, ilmu agama masih kurang. Apakah harus belajar dulu kemudian menerima hukum mati itu? Jika ada janji kepada keluarga untuk menyekolahkan keluarganya, apakah janji itu harus dipenuhi dulu kemudian ia dihukum mati? Wah, ini mengerikan sekali ya. Jika seorang melakukan dosa besar yang mengharuskan atau harus dihukum mati sesuai syariat, kemudian ia bertobat, mau dihukum mati sama siapa ya? Antum kalau di Indonesia melakukan dosa besar yang seharusnya dihukum mati namun tidak diterapkan hukum had di tanah air kita, ya sudah antum bertobat kepada Allah. Contoh, seorang laki berzina, hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Kalau antum pernah berzina dan antum sudah punya istri atau antum sudah punya sudah punya suami, maka bertobat kepada Allah. Ya. Tidak perlu antum lapor-lapor ke orang, tidak perlu cerita kepada siapapun, ya. Bertobat kepada Allah, ya. Dan bertekad untuk tidak mengulangi. Karena itu dosa besar, bahaya kalau Anda meninggal dalam kondisi demikian, ya. Jadi maksud saya, bagaimana nih mau dihukum mati sementara ya tidak diterapkan di tanah air kita, ya. Nah, kalau orang sudah tahu bakalan dihukum mati, ya segera bertobat kepada Allah. Segera mulai baca Al-Quran, banyak-banyak ikut pengajian, ya, agar dia bertemu dengan Allah dalam kondisi full keimanannya. Dahulu Rasulullah SAW menyurati Raja Heraklius untuk mengajak kepada Islam. Bagaimana kalau sekarang ulama, ustadz menyurati para raja, presiden mengajak kepada manhaj salaf? Mungkin ya. Suratnya sampai enggak, saya enggak tahu. Mungkin ya. Enggak apa-apa. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jangan seorang merendahkan dirinya, tulis surat kepada pembesar-pembesar. Siapa tahu dia baca kemudian masuk di hatinya. Kita enggak tahu. Iman datang dengan sebab-sebab yang terkadang tidak kita duga. Saya diceritain sama seorang doktor, seorang syekh dari Saudi, dia cerita, ada seorang wanita masuk Islam gara-gara perkara sepele. Dia punya pacar orang Islam, berzina sama dia, sama perempuan ini. Setiap kali berzina itu pacarnya mandi junub. Kamu mandi apa? Ini mandi junub. Dalam Islam begitu. Dia ingin tahu, akhirnya masuk Islam. Ini agama gara-gara perkara sepele. Padahal habis berzina, ini pacarnya kena mandi junub. Ternyata Islam mengajarkan apa? Kebersihan. Masuk Islam gara-gara perkara yang terkadang sangat sederhana. Terkadang sangat sederhana. Ada seorang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara masalah hadis. Dia ikut dengar orang Islam, dalam hadisnya haddatsana an fulan, haddatsana. Kok hadis-hadisnya orang Islam ada sanadnya? Buka Injil enggak ada sanadnya. Gara-gara itu dia masuk Islam. Banyak. Oleh karena bisa jadi kita nulis surat, ya, mudah-mudahan sampai kepada para pembesar. Kalau mereka dapat hidayah, kan banyak yang dapat keuntungan. Tulis saja, yang mudah-mudahan sampai, ya. Mudah-mudahan sampai. Tapi saya belum pernah nulis surat. Bagaimana jika seorang yang kita tahu pekerjaannya adalah pengemis dan dia adalah seorang pria yang masih kuat? Apakah tetap kita berikan uang kepada pengemis itu? Bagaimana cara yang hikmah? Anda kalau mau kasih pengemis, kasih, silakan, ya. Kalau Anda ingin menjadikan dia berhenti dari pekerjaannya mengemis, ya Anda arahkan, ya. Tapi kalau dia mengemis, ya Anda mau kasih, enggak terserah Anda. Apalagi Anda lihat dia masih dalam kondisi apa? Muda. Ya, saya pernah di Masjidil Haram, ya, ada orang minta-minta, maka ada yang marah-marah di dalam Masjidil Haram di Mekah. Ada yang tegur, ada orang luar negur, kata dia, akhi, kalau ente kasih, kalau enggak. Dia mengemis kenapa? Dia tahu ada orang yang mau kasih. Alhamdulillah dia tidak mencuri, tidak merampok, tidak. Udah mau kasih enggak usah apa di. Kalau mau nasihati dengan cara yang baik, itu masuk dalam hati saya. Kalau antum mau kasih, mau nasihati. Ya, memang pengemis pekerjaan terhina, tapi lebih terhina kalau mencuri, merampok dan yang lainnya. Jadi apa namanya yang suka saya dengar di Indonesia banyak orang dicegat di jalan, dibunuh, apa namanya itu? Begal, ya. Begal apa jegal? Begal, ya. Jadi kalau antum mau nasihati, silakan. Datang baik-baik, nasihati baik-baik. Pak, Bapak masih sehat, kenapa tidak bekerja? Ya, sampaikan, siapa tahu dia dapat
dapat nasihat. Tapi kalau yang minta misalnya memang cacat, memang perlu, ya kasih aja, ya, tidak usah ragu-ragu. Saya diceritain seorang ini waktu ngantar saya pengajian, dia cerita ada orang buta, suami istri buta. Mereka tidak punya penghasilan, maka ada seorang bekerja sama mereka bagi hasil. Ya. Jadi pergi ke lampu merah minta-minta, nanti hasilnya bagi dua. Jadi dia nganter, kemudian dia nongkrong situ minta-minta, orang kasih. Akhirnya bagi dua, setengah buat saya, setengah buat kamu. Kan kerjaan ini. Akhirnya benar, dia punya rumah sewa, ada kulkasnya, ada televisinya, dan dua orang ini punya anak nggak buta. Punya anak apa nggak buta. Artinya ya terkadang memang kita harus kasih. Siapa yang mau jamin kehidupan dia? Beda kan, misalnya saya tahu di Arab Saudi ada janda dikasih kalau nggak salah tiap bulan 4.000 real. Ada santunan dari apa? Pemerintah. Ya. Di negeri kita belum, mungkin tidak semua dapat santunan karena masih banyak kekurangan di pemerintah. Ya. Nah, orang-orang seperti ini siapa yang nyantuni? Terpaksa dia mengemis. Nah, kalau kita lihat orang seperti ini kita kasih aja. Kalau nggak mau kasih nggak usah dimaki-maki. Kalau mau kasih silakan apa? Kasih ya. Demikian saja para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan lagi pada Senin depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.